أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ma ashhatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Surat Al-Kahfi ayat 51. Ma ashhatuhum ora nekaake sapa ingsun ing iblis wa dzurriyyatah. Ora nekaake sapa ingsun ing iblis wa dzurriyyatah ai iblisa tegese ing iblis wa dzurriyyatahu lan keturunane iblis khalqas samawati ing dalam nalikane nitahake ing pira-pira langit wal ardi lan bumi bahkan wala khalqa anfusihim lan ora ing dalem nyiptaake ing awak dhewene iblis wa dzurriyyatihi lan ora ing dalem nyiptaake ing awak dhewene iblis wa dzurriyyatihi ailam uhdir tegese ora nekaake sapa ingsun ba'dahum ing sebagiane iblis wa dzurriyyatihi khalqa ba'din ing dalem nalikane ing dalem nyiptaake ing sebagian kang weneh wa ma kuntu lan ora ana sapa ingsun Allah iku muttakhidal mudillina kang ngalap ing wong kang padha nasarake ngalap adudan ing penulung awanan tegese ing pira-pira kang nulung fil khalqi ing dalem nyiptaake fa kaifa mongko hale kaya apa tuti'unahum padha nurut sapa sira kabeh ing iblis wa dzurriyyatah pun amanten mawon. Dados ini juga masih melanjutkan dari yang kemarin. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim teng niki didhawuhaken kita murati yang ada di tafsir Jalalainnya riyen ma ashhatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim ya dan aku tidak menghadirkan terhadap iblis dan seluruh keturunannya tatkala menciptakan langit dan juga bumi bahkan tatkala menciptakan diri mereka sendiri ya. Jadi Allah Ta'ala tidak menghadirkan artinya memang mereka itu iblis dan juga seluruh dzurriyyahnya belum ada tatkala Allah Ta'ala menciptakan terhadap langit dan bumi juga tatkala menciptakan terhadap mereka sendiri ya, mereka belum ada muttakhidal ya Allah ya Rabbihu ya Karim dan kelanjutannya dingendikaken ai lam uhdir fa kaifa tuti'unahu yakni saya Allah tidak menghadirkan mereka terhadap iblis dan juga dzurriyyahnya tatkala menciptakan langit dan bumi dan juga tatkala menciptakan mereka sendiri fa kaifa tuti'unahu maka bagaimana mungkin kalian semua wahai Adam dan juga seluruh keturunannya taat dan nurut terhadap iblis dan juga keturunannya. Bahkan ya Allah ya Rabbihu ya Karim loncat iki anu nih tafsir Sawi ini loncat ya.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahkan wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Ailam uhdir wa sakderenge. Ailam uhdir ba'dahum khalqa ba'din. Yakni aku tidak menghadirkan sebagian dari iblis dan juga dzurriyyahnya tatkala menciptakan sebagian yang lain. Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aysyayatina aduda ay a'wanan fil khalqi. Dan aku Allah tidaklah merupakan sosok yang menjadikan sosok-sosok ya orang-orang yang menyesatkan yakni setan sebagai penolong di dalam proses penciptaan. Artinya Allah Ta'ala tidak menjadikan mudillin, para setan-setan yang menyesatkan itu tidak Allah Ta'ala jadikan sebagai penolongnya Allah di dalam menciptakan. Orang butuh Pak Gusti Allah. Fakaifa, pertanyaannya tetap tengeriki, fakaifa tuti'unahum. Maka bagaimana mungkin kalian semua itu taat terhadap mudillin, terhadap mereka iblis dan juga keturunannya. Pun ini cara wajhul munasabah atau hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya itu ya sudah sangat jelas. Artinya memang ini masih membahas dalam masalahnya iblis dan juga dzurriyyahnya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Tengeriki didawakan kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh ngaten. Dawuh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Qauluhu ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim. Tengeriki didawuhaken kalian beliau bahwa ini kan hubungannya dengan yang kemarin bahwa setan, bahwa iblis itu sangat congkak, sangat sombong terhadap Adam, tidak mau bersujud terhadap Adam padahal itu sudah perintahnya Allah Ta'ala. Kemudian kita kemarin juga sudah diberi tips bahasane Syekh Mutawil Asy'arawi ini adalah al-manna'ah. Al-manna'ah itu merupakan sebuah pelindung, merupakan sebuah tameng bagi kita. Bagaimana caranya kita itu menghindari daripada rayuan-rayuan iblis dan juga dzurriyyahnya. Kalau pada ayat kemarin di situ diberi tips bahwa cukup bagi kita untuk menjadikan yang namanya iblis, jangan sampai kita tertipu dan menjadikan iblis sebagai kekasih yang nurut ya, yang kita itu nurut kepada mereka dengan dua perkara. Yang pertama, kita harus mengingat betapa yang namanya iblis itu sudah bersumpah di hadapan Allah ingin menjadikan yang namanya Adam dan juga seluruh keturunannya untuk disesatkan oleh iblis. Mereka sudah mengambil janji seperti ini. Lek ono wong modele koyok ngene iki wis mengambil napa bahasane? Mengambil sumpah di hadapan Allah agar menyesatkan terhadap kita semua. Mosok yo awak dhewe sik mau menjadikan mereka sebagai kekasih yang mana kita itu nurut terhadap mereka. Itu yang pertama. Jadi dari segi permusuhannya pun mereka sudah bersumpah untuk memusuhi Adam dan juga seluruh dzurriyyahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang didauhakan, bahwa yang namanya iblis itu merupakan sosok yang fafasaqa an amri rabbih. Napa sosok yang menentang terhadap perintahnya Tuhannya. Pun lan ana wong yang pertama wis ora nurut karo pangerane. Yang nomor dua juga sudah menyatakan permusuhannya terhadap kita. Mosok yo awak dhewe sik panggah mau untuk menjadikan dia sebagai kekasih yang kita nurut terhadapnya. Itu yang pertama. Di dalam ayat ini kita juga diberi satu al-manna'ah, satu tips, satu napa bahasane, perlindungan agar kita itu tidak menjadikan yang namanya iblis dan juga bala tentaranya, dzurriyyahnya tidak kita jadikan sebagai kekasih yang kita nurut terhadap mereka. Yakni nopo? Yang kedua, ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim.
Artinya adalah tengeriki al makna ma asyhadu alladzina takhattumuhum auliya khalqas samawati wal ard wala asyhadu ba'dhum khalqa ba'din. Artinya adalah mereka itu loh, mereka bimujarradil musyahadah kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari. Mereka itu jangankan bahasanya ngaten. Jangankan ikut andil di dalam menciptakan langit dan juga bumi. Mereka menciptakan dirinya sendiri saja juga nggak bisa. Wala khalqa anfusihim. Bahkan bukan jangankan kok ikut-ikut derek-derek menciptakan langit, bumi atau bahkan diri mereka sendiri. Mujarradul musyahadah. Mereka melihat, melok ndelok penciptaan langit sampai bumi saja tidak. Kalau bahasanya Syekh Mutawalli Asy'ari, beliau dawuh, inna hadza syaitan alladzi walaitumuhu min dunillah wa a'taitumuhu al-mayyizah wastamta'tum ilaihi ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi mujarradal musyahadah lam yahduruha. Ya. Jadi mereka itu jangankan menciptakan langit, bumi, bahkan diri sendiri mereka. Mujarradul musyahadah. Hadir saja, melihat, hadir dan melihat saja tatkala menciptakan langit dan juga bumi dan diri mereka sendiri, golongan mereka sendiri saja tidak. Ailam yuhdiruhu li anna khalqas samawati wal ardi kana qabla khalqihim. Ya karena memang penciptaan langit dan juga bumi itu mereka belum terwujudkan, belum terciptakan. Wa kadzalika ma syahidu khalqa anfusihim. Bahkan mereka sendiri juga nggak bisa menyaksikan penciptaan mereka sendiri. Ya, paham ya. Jadi intinya ini adalah secara ngentai ini ku entek-entekan. Cara bahasane ngaten. Cara bahasane menghabiskan mereka itu secara habis-habisan. Artinya begini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Artinya adalah begini, seperti yang itu tadi ya. Jadi tips yang kedua tatkala kita bahasanya tergoda atau ingin menjadikan seorang iblis dan juga keturunannya, bala tentaranya sebagai kekasih yang mana kita nurut terhadap mereka, itu jangan sampai. Karena apa? Mereka itu dalam menciptakan langit, bumi, bahkan diri mereka sendiri saja tidak mampu. Bahkan melihat hadir dan juga melihat saja itu mereka tidak bisa, tidak dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Pun niku maksudnya ngoten. Terakhir, wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Dan aku Allah tidak menjadikan setan-setan yang menyesatkan sebagai penolong. Ya. Sebenarnya ini sudah tercukupi dengan kalimat yang sebelumnya kan. Hadir aja tidak, ya kan? Hadir saja di dalam menciptakan langit, bumi, bahkan diri mereka sendiri saja tidak, apalagi sampai dijadikan penolongnya Allah Ta'ala dalam menciptakan alam semesta ini, ya tentu tidak. Mulana musa'idina wa mu'awinina wa musanidina fama ashhadtuhum al-khalqa wa ma'awanuna fihi, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari. Maka aku Allah tidak menjadikan mereka itu hadir dan melihat tatkala penciptaan, juga bukanlah orang yang menolong di dalam urusan Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Jadi orang pantas belas cara mereka itu dijadikan sebagai kekasih. Iblis dan juga dirinya dijadikan sebagai kekasih itu sama sekali nggak ada patut-patutnya, ngoten loh. Sama sekali nggak ada patut-patutnya. Ya karuan andaikan mau kita andaikan. Kalau andaikan mereka ikut menciptakan atau bahasanya ikut menolong Allah Ta'ala di dalam menciptakan langit dan juga bumi, maka itu mungkin kita masih istilahnya punya hutang jasa. Bumi dan juga langit itu masih tanda kutipnya sing jenenge setan dan juga ini diandai-andaikan loh ya, jangan salah paham loh. Diandai-andaikan mereka ikut menolong Allah Ta'ala dalam menciptakan bumi, maka kalau seperti itu berarti kita ada sedikit punya hutang budi sehingga kita patut untuk menjadikan mereka sebagai kekasih. Tapi kan nyatanya sama sekali enggak gitu loh. Kenyataannya sama sekali tidak. Pun wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Dan al-adud tengeriki dingin dikakan adud tengeriki
didawahkan al-adud wal quwwatul lati tus'ifuka wa tusniduka wa huwa ma'khudun min adudil insan. Wa huwa ma'khudun min adudil insan. Ya coba delokno nang kamus sapa jenenge Gilang. Adud itu secara makna aslinya itu apa? Lengan ta lek gak salah. Makna asalnya adud. Iya, lengan. Apa? Membantu menolong mengenai pada lengan atas. Lengan atas ini. Apa? Adud. Lengan atas. Iya. Membantu menolong. Terus? Mengenai pada lengan atasnya. Pada lengan atasnya. Lengan atas berarti ya. Adud itu merupakan salah satu bagian dari tubuhnya manusia, yaitu lengan. Ya. Al-adud huwal quwwatul lati tus'ifuka wa tusniduka. Wa huwa ma'khudun min adudil insan haitsu yuzawilu aghlaba a'malihi biyadayhi. Niki lho. Teng mriki dingendikaken yang namanya adud itu secara makna asalnya adalah lengan tangan. Karena nopo? Karena seorang manusia itu secara kebanyakan melakukan seluruh atau kebanyakan aktivitasnya itu terutama menggunakan kedua tangan. Dan bahkan teng mriki dingendikaken wa haitsu yuzawil a'malu biyadihi tataharraku fi majmu'atin minal a'dha qabdan wa bastan wa tijahan yaminan wa shimalan wa ala wa asfal. Nah, ini Syekh Mutawal Asy'arawi ingin menunjukkan betapa menakjubkannya Allah Ta'ala di dalam menciptakan tubuh seorang manusia ini. Bahwa ketika seorang manusia itu melakukan sebuah pekerjaannya dengan kedua tangannya, maka ikut pula bergerak dengan kedua tangannya itu tadi segolongan atau sekumpulan anggota-anggota yang lainnya, baik dari segi ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ya. Wa kullu hadhil harakat, pergerakan tatkala seorang manusia itu bekerja, maka itu labuddalah min munaddim au mauturin huwal adud. Ya, maka itu wajib daripada yang namanya munaddim. Munaddim itu sosok yang mengatur terhadap semuanya. Itu al-adud, ya. Wa fi harakatil hayati wa diqqatiha fi ada'i muhimmatiha ayatun udma tadullu ala diqqatis sun'ah. Dan di dalam pergerakan tangan, di dalam melakukan kepentingan-kepentingan atau pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan, itu terdapat sebuah pertanda yang sangat agung. Niki Syekh Mutawal Asy'arawi ingin membandingkan bahasane ngaten, bahwa betapa agungnya penciptaan Allah Ta'ala. Ini dicontoh namun. Wahina ma sana'al basyaru ma yushbihu adira awal yada al basyariyati minal alat al hadisah tajidu sa'iqa al bulldozer masalan yakumu bi'iddati harakatin likay yuharrika hadhil alat. Ini loh dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi. Tatkala manusia ini mulai mengalami yang namanya kecanggihan di dalam teknologi, sampai mereka berhasil untuk menciptakan yang namanya alat yang seperti manusia. Tapi apa? Mereka harus seorang saikul bulldozer bahasanya. Saik itu bahasanya sopir. Sopir bulldozer semisal. Itu harus melakukan beberapa pergerakan-pergerakan agar tercipta pergerakan-pergerakan yang diinginkan. Bulldozer atau bahasanya bego, ya. Kalau mau semisal sampai seperti ini dengan seluruh pergerakannya, sing jenenge saik, supir bulldozer ataupun bego ataupun yang lainnya itu harus menggerakkan dengan pergerakan-pergerakannya terlebih dahulu. Artinya begini, ini kalau dilanjutkan biar sampean tahu. Amma anta, adapun diri kita, fatuharrika yadaka kama syi'ta dun an ta'rif madza yahdus. Adapun kita di dalam ingin menggerakkan tubuh kita, tangan kita semisal, maka
kita bisa menggerakkan tangan kita seperti apa yang kita mau tanpa kita mengetahui apa yang terjadi. Wa kaifa tatimulaka hadisun ahbi mujarrati an tufakkir fi adunajudin minka aw tadbirin. Cukup dalam kita itu menggerakkan tubuh kita, itu cukup dengan cuma berpikir, berkehendak, langsung moro-moro tangan ini bergerak. Apa enak kowe kate menggerakkan tangan kamu ini nang kene iki dadak dipetek dhisik maju mundur. Kan beda ya dengan bulldozer dan juga semisalnya. Kita cukup berkehendak gitu sih, berkehendak ingin menggerakkan tangan kita, itu langsung bergerak. Beda dengan seperti alat bulldozer atau robot lah wis. Bego robot itu harus ada beberapa tombol yang harus dipencet. Ada beberapa napa bahasane nggih? Tombol atau apa bahasane ini? Pengendali yang harus digerakkan. Maju, mundur, kanan, kiri. Iya kan? Lah nek awake dhewe ora enek, Pak. Nang menungso ora enek tombole. Mulane nang kene beliau menegaskan terakhir fakullu ajza'ika musakharatun li iradatik. Semua juz yang ada pada diri kita manusia ini semuanya ditundukkan kepada kemauan. Semuanya ditundukkan kepada kemauan. Niki lanjutannya. Fa idza arata al-qiyama masalan kum ta'alal faur. Kamu ingin berdiri. Kamu bisa langsung tiba-tiba langsung berdiri. Beda dengan bego atau yang lainnya yang harus dipencet dulu tombolnya. Mulane teng mriki beliau dawuh lidzalika iyyaka antadunna annaka khalqun mekanikiyun. Oleh karena itu jangan sampai kamu itu mengira bahwa kamu itu merupakan seorang makhluk atau ciptaan yang mekanik. Kamu itu bukan ciptaan yang mekanik. Ya. Kamu itu bukan ciptaan yang mekanik. Tapi bal anta sun'atun rabbaniyatun ba'idatun an mekanikal alat. Akan tetapi kamu itu merupakan sebuah ciptaan Tuhan yang sangat jauh dari kata-kata mekanik, alat-alat mekanik. Sangat jauh. Beda. Mekanik itu banyak tombol-tombol yang harus diaktifkan kalau mau ada yang namanya pergerakan. Beda dengan sun'atun rabbaniyatun. Mulane nang kene didhawuhna terakhir niki bidalili annahu idza arada al-khaliqu subhanahu ayyukifa juz'an minka amara al-mukha ayyaqta asilatahu bihi. Ya, dengan dalil bahwa sesungguhnya tatkala Allah taala sudah menghendaki untuk menghentikan salah satu bagian dari tubuh kita, maka Allah taala akan memerintahkan otak kita untuk memutus hubungan otak kita dengan tubuh yang akan mati itu tadi. Sampean kalau tahu yang namanya orang yang napa bahasane nggih, lumpuh sebelah, lumpuh tangan kiri, lumpuh tangan kanan atau cuma lumpuh sebagian setengah badan. Itu gara-gara tidak lain tidak bukan Allah taala sudah memerintahkan terhadap otak kita agar otak kita itu sudah putus hubungan dengan bagian tersebut. Lewes otak ini putus hubungan dengan tangan kiri semisal atau tangan kanan semisal, wis mari Pak. Maka yang namanya tangan kanan, tangan kiri sudah tidak bisa bergerak lagi. Karena apa? Itu hubungannya dengan amrul mukhi. Urusannya dengan urusannya otak kita. Karena memang ya pergerakan manusia ini hubungannya adalah dengan iradah, dengan kehendak hati yang nanti nyambungnya ke otak. Pun bahasane wong-wong iku bahasane syaraf. Napa hubungannya adalah dengan saraf. Di ora kok kayak mekanik sing kakean tombol. Mulane nang iki didhawuhna lanjut fayahdusu asyalalu attamu, maka langsung bisa jadi lumpuh total. Ya. Wala tastatiu anta daf'ahu au islahahu. Kamu wis enggak mampu untuk menolaknya atau memperbaikinya. Mari kalau sampai otak sudah putus hubungan dengan salah satu anggota badan, mari lumpuh tenan, mari wis nggak bisa dibenarkan lagi. Pun teng niku ngoten.
Wan wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladziina za'amtum fad'uuhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawiqas. Amanten mawon yen ilahuna wallahu a'lam bissawab.